Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, selain kiat-kiat yang telah saya terangkan, saya jabarkan di video-video yang lain yang bisa dipelajari di YouTube saya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah sering-seringlah minta bantuan doa, sahabatku ya. Sering-seringlah meminta bantuan doa. Ini sangat efektif. Kadangkala manusia itu berpikirnya itu doa itu ya doa kita gitu loh ya. Doa itu ya doa kita sendiri yang berdoa kepada Allah. Kalau ini wajib gitu loh. Nah, ini pokok. Sebagai bukti kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah gitu loh sahabatku ya. Jadi berdoa kita itu wajib, tapi belum cukup gitu loh. Belum cukup sahabatku. Saya pelajari itu banyak orang perjuangan garis dua ya, berjuang untuk hamil. Itu mereka melakukan cara selain dia doa sendiri bersama sang suami, dia meminta bantuan doa kepada banyak pihak. Di antaranya siapa sahabatku? Yang pertama doanya orang tua, sahabatku ya. Doanya orang tua, perbaiki hubungan dengan orang tua agar keberuntungan demi keberuntungan memihak kepada anaknya atau kepada kita, gitu sahabatku ya. Jadi mintalah doa kepada orang tua. Bu, mohon doanya agar segera hamil, agar segera memiliki momongan, kira-kira seperti itu. Dengan cara apa? Kita dermawan kepada orang tua tersebut. Kita loman, kita dermawan kepada orang tua. Kita sayang. Karena yang penting kita istilahnya mengundang ridhonya Allah dulu. Padahal ridhollah fi ridhal walidaini. Ridhonya Allah berada di dalam ridho kedua orang tuanya. Maka untuk mendapatkan ridhonya Allah itu kita baiki orang tua, kita perbaiki hubungan dan sebaik-baiknya hubungan kepada orang tua kita sahabatku. Minta doa orang tua. Yang kedua, minta doa siapa? Minta doa kepada ulama-ulama yang harismatik sahabatku. Itu penting ya. Ulama-ulama yang harismatik, ulama-ulama soleh. Seringkali doanya satu patah, dua patah kata itu ijabah. Saya dulu pernah disuruh ngobati ya, disuruh ngobati di Jember. Diundang salah seorang kiai ya di Jember, disuruh ngobati dia yang sedang sakit. Sekitar 1 minggu saya belajar di sana sambil mengobati terapi ya, pijat dan bekam. Saya terapi dengan doa-doa. Ya sakit. Setelah itu pulang. Ketika pulang itu saya dikasih uang itu kalau nggak salah 2 juta sahabatku ya. Waktu 15 tahun yang lalu mungkin itu ya. Lama banget. Dikasih uang 2 juta itu gembira sekali gitu saya. Gembira, bahagia banget. 2 minggu dapat 2 juta itu gembira sekali, bahagia sekali. Waktu kiai tadi itu ngasih uang 2 juta ngomong, sampean gunakan 2 juta ini untuk daftar haji. Nah, sampean gunakan uang ini untuk daftar haji. Saya nggak bingung ya, maksudnya apa? Saya nggak bisa mikir, pulang ya pulang gitu sudah ya. Tapi setelah itu yang saya lakukan, tiba-tiba saya itu belikan laptop sahabatku ya, belikan laptop. Dari laptop ini berapa lama kemudian itu saya saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Di situ saya mendapatkan gaji teman-teman. Menggunakan laptop dapat gaji. Saya tiba-tiba itu punya kerentek daftar haji. Setelah dapat gaji beberapa kali, saya daftar haji dengan talangan Bank Mandiri Syariah. Saya talangan haji, langsung dapat porsi 1 tahun lunas. Setelah saya 1 tahun lunas itu saya baru ngeh
Kiai tadi ngomong gunakan uang ini untuk daftar haji. Saya nggak mikir 2 juta kok dibuat daftar haji. Walhasil uang 2 juta ini dijadikan laptop saya bekerja, masuk jadi bekerja di pemerintahan. Setelah itu saya menggunakan laptop ini untuk kerja saya, dan entah saya diberi greget oleh Allah niat untuk daftar haji talangan 1 tahun lunas. Nah, ternyata apa yang terjadi sahabatku? Ternyata benar bahwa omongan Kiai tadi itu uang 2 juta digunakan untuk haji. Nah, disinilah sahabatku yang dimuliakan Allah. Artinya kiai-kiai khusus seperti itu seringkali omongannya itu, apa yang beliau sampaikan itu mujarab. Maka mintalah bantuan doa kiai-kiai sepuh, mintalah bantuan doa kiai sepuh, seorang ulama, kiai-kiai alim, minta bantuan doa mereka sahabatnya. Minta bantuan mereka sahabatku ya. Setelah kita juga sering-sering minta doa kepada kiai, kita juga meminta doa kepada fuqara dan masakin ya, kepada fakir dan miskin. Kita minta bantuan doa kepada mereka. Kita ngasih uang, ngasih sebagian rezeki kita sisihkan kepada mereka. Pak, minta doanya, punya hajat ingin segera hamil, Nduk, semoga hamil Nduk ya, dipegang-pegang perutnya. Oh, orang yatim, orang miskin dikasih rezeki seperti itu, hatinya gembira gitu, bahagia gitu. Terus sering-sering minta doanya fakir miskin juga. Minta doanya fakir miskin juga. Ya, minta doanya fakir miskin, minta doa anak yatim, dan minta doa kepada orang-orang yang terzalimi seperti itu sahabatku. Terzalimi artinya ya fakir miskin itu ya dia terzalimi lah. Istilahnya dia itu orang susah gitu loh. Orang dalam kehidupan ini dia kalah gitu. Tidak punya uang, hidupnya merintih, hidupnya dirundung masalah. Seringkali kadang terjadi seperti itu. Apalagi orang-orang miskin tadi, orang-orang yang sholih, orang-orang yang taat ibadah kepada Allah. Seringkali doanya itu mujarab teman-teman. Doanya mujarab. Jadi semua ikhtiar yang kita ketahui untuk menuju hadirnya seorang buah hati, kita lakukan resep-resepnya sebagai wujud ikhtiar kita kepada Allah. Baik resep secara medis maupun resep secara ghaibiyah, resep secara ilmu sirri, ilmu asal, ilmu spiritual. Tapi banyak sekali santri-santri yang sukses besar itu karena doa kiainya. Banyak sekali orang-orang itu bisa sukses besar usahanya karena doa fuqara dan masakin, karena doa guru spiritual mereka, karena doa orang lain sahabat ya. Karena doa orang lain. Jangan kita melulu hanya doa kita sendiri yang berdoa. Mintalah doa kepada orang-orang lain, mereka semua orang-orang soleh, para waliullah, para ulama, para fuqara masakin, anak yatim, sehingga betul-betul mendatangkan keberkahan, betul-betul mendatangkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan ini, sehingga hajat kita ingin memiliki anak pun bisa dihadirkan oleh Allah. Sangat mudah kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, jadilah anak jadi gitu. Tapi kalau kita sudah putus asa, malah justru salah jalan, salah langkah, tidak mau lagi mendekatkan diri kepada Allah, bahkan kita prasangka buruk kepada Allah, seakan-akan Allah itu jahat kepada kita, nggak mengabulkan doa kita, ya udah, di situ berarti kita sedang putus asa kepada Allah. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah menunggu datangnya. Rahmat Allah itu maha luas, seluas-luasnya luas. Itulah rahmat Allah. Jadi dengan rahmat Allah kita meminta. Jangan juga mengandalkan amal-amal kita, walaupun tetap kita amalkan. Ya Allah, karena tahajud saya, kabulkanlah hajat saya. Jangan. Ya Allah, karena fakir miskin, doa fakir miskin. Jangan. Ya Allah, karena sedekah saya. Jangan. Tapi ya Allah, karena kasih sayangmu, karena rahman rahimmu, karena petunjukmu, karena kekasihmu,
karena mukjizat Al-Qur'anmu, karena mukjizat Rasulmu, karena welas asihmu, karena Rahman Rahimu. Kita minta sandarannya ke sana, teman-teman. Jangan mengandalkan amal kita, nggak perlu kita sebut-sebutkan kepada Allah, tapi kita lakukan. Tapi kita lakukan semua itu sebagai wujud bukti kita betul-betul mengharapkan pertolongan Allah. Tapi ketika kita bersimpuh ke hadapan Allah, ya Allah, dengan kasih sayangmu, dengan Rahman Rahimu, berilah saya momongan, hadirkanlah saya kepada seorang anak yang saya cintai, yang baik, yang sempurna fisiknya. Kira-kira seperti itu, sahabatku. Jadi kita meminta doa, bantuan doa kepada orang-orang solih. Insya Allah kita itu akan dimudahkan hidup kita dan dikabulkan hajat-hajat kita. Saya ijazahkan Al-Fatihah 100 kali kepada sahabat semua. Dan saya ijazahkan pula sholawat sebanyak-banyaknya, bebas sholawat apapun sebanyak-banyaknya. Karena itu ijazah dari guru-guru saya. Saya ijazahkan kepada teman-teman semua. Jawab kobil tu di kolom komentar ini. Silahkan curhatkan, mungkin ada permasalahan yang ingin saya kupas di video, silahkan. Dan saya mohon bantu subscribe teman-teman, karena saya sangat semangat ketika ada yang subscribe, sehingga subscribe itu adalah penyemangat saya. Subscribe, share kepada teman-teman Anda, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, menjadi wawasan untuk banyak orang yang merindukan hadirnya seorang momongan. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.